Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba'aka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Meninggalnya Desi Eriati, warga Padang yang ditolak dirawat di IGD RSUD. Berbuntut panjang, DPRD Kecam Manajemen RSUD. Tim Satgas Penegak Perda bongkar lapak pedagang liar di Pasar Payakumbuh. Mulai tahun ajaran baru, siswa SLTA sederajat dilarang menggunakan telepon genggam di sekolah. DPRD Padang menggelar dengar pendapat dengan manajemen RSUD Dr. Hasidin, Dinas Kesehatan, dan BPJS Padang pada hari Senin. Kegiatan ini digelar terkait meninggalnya Desi Eriati, pasien sesak napas yang ditolak dirawat di IGD RSUD Dr. Hasidin. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Padang mengecam tindakan RSUD yang mengabaikan pasien yang datang berobat dalam kondisi sakit keras, namun justru disuruh pulang dan berobat ke puskesmas terlebih dulu. Kenapa tidak teranalisa baik kita? Hanyakah ada pertanyaan orang sakit ini? Terus terang Pak, orang yang sakit itu orang nggak normal dia ngomong Pak. Ada nggak dalam tindakan medis kita mendalami kondisinya? Karena dia kan pasti dalam kondisi kedaruratan dia pasti datang itu jam segitu itu. Artinya analisa kita ada nggak arah ke situ dalam prosedur medis kita. Sementara Komite Medik RSUD Dr. Hasidin saat memaparkan hasil investigasi yang dilakukan mengatakan bahwa Sabtu dini hari Desi Erianti menjalani pemeriksaan selama 1 jam. Hasil saat itu kondisi Desi sendiri normal dan tidak memiliki tanda darurat atau emergensi sehingga disarankan untuk ke puskesmas terlebih dulu. Lebih kurang 1 jam lebih di IGD, lebih kurang 1 jam. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang sama dokter Dadang. Dilakukan pemeriksaan ulang, itu lagi yang tadi, mulai dari kesadarannya, tekanan darahnya, nadinya, napasnya, saturasi oksigennya, termasuk juga nadi yang meningkat tadi. Dilakukan dari pemeriksaan ulang, terjadi yang normal tidak normal, nadi yang meningkat tadi sudah turun. Penurunan, artinya sudah mendekati ke arah normal. Namun pihak RSUD tetap bersikukuh bahwa pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS atas nama Desi Erianti itu telah mereka tangani sesuai prosedur di instalasi gawat darurat. Alfi melaporkan dari Padang. Penyakit demam berdarah terus menyerang warga Pariaman. Meski belum ada yang dilaporkan meninggal dunia, namun hingga kini tercatat 37 warga dinyatakan positif DBD. Untuk mencegah penyebaran DBD agar tidak semakin meluas, Dinas Kesehatan Pariaman melakukan pengasapan atau fogging di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah. Di daerah ini tercatat 3 warganya diserang DBD. 2 orang diantaranya adalah murid sekolah dasar. Pengasapan dilakukan di sekolah dasar. Setiap ruangan dan selokan dilakukan pengasapan untuk membasmi jentik nyamuk pembawa penyakit demam berdarah. Karena di Kota Pariaman ini udah ada yang dapat penyakit DBD, Pak. Jadi di sekolah pun udah ada dapat 2 orang, Pak. Jadi itu makanya ada penyemprotan. Sampai gimana kondisi anaknya, Bu? Kondisi anak itu waktu itu sampai dirawat di rumah sakit, Pak. Data dari Dinas Kesehatan Pariaman, hingga bulan Juni tercatat 37 warga yang dinyatakan positif demam berdarah. Angka ini berada jauh di atas ambang batas atau insiden rate DBD yang hanya 10 orang dalam 1 tahun. Kasus di Kota Pariaman sampai bulan ini sudah 37 kasus. Untuk tahun ini tidak ada, jadi tahun ini belum kita temui kasus yang meninggal
disebabkan oleh DBD atau terjadinya KLB penyakit DBD di Kota Pariaman. Dengan angka saat ini tergolong tinggi atau gimana tuh, Pak? Masih terbilang cukup tinggi karena insiden rate yang diarahkan oleh Kemenkes itu untuk Kota Pariaman dengan 100.000 penduduk itu 10 kasus per tahun. Masyarakat diimbau untuk membersihkan lingkungan tempat mereka, menguras air, dan tidak membiarkan air tergenang di lingkungan agar bibit nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa penyakit DBD tidak berkembang biak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang warga Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9, 50 Kota, dilaporkan hilang terseret arus sungai usai pulang dari ladang. Korban yang bernama Hariman dilaporkan hanyut terseret arus sungai saat menyeberang bersama dua rekannya. Saat mereka menyeberang, debit air sungai lebih tinggi dari biasanya, dan mereka hanya mengenakan pelampung seadanya. Namun saat menyeberang sungai, genggaman tangan korban terlepas dari tangan temannya. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi korban dinyatakan hanyut. Tim SAR gabungan hingga Selasa siang masih melakukan pencarian dengan membagi 3 tim dan menyusuri aliran sungai hingga radius 2 km. Kondisi membahayakan manusia, 1 orang terseret arus sungai di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur 9. Korban berjumlah 1 orang atas nama Pak Hariman, umur 60 tahun. Hari ini pencarian hari kedua, kita membagi dengan 3 seru 1 dan seru 2 melakukan penyisiran pada skuting darat, dan seru 3 melakukan penyisiran dengan menggunakan SCR. Saat ini, tim SAR gabungan masih terkendala dengan derasnya aliran sungai akibat intensitas hujan yang tinggi, serta warna sungai masih keruh. Sesuai standar operasional prosedur, proses pencarian terhadap korban hanyut di sungai ini akan dilakukan selama 7 hari. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Kreatif. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, mengolah sampah plastik menjadi batu bata. Sedikit demi sedikit, ibu rumah tangga di Lubuk Sikaping ini mengumpulkan sampah plastik, kemudian diolahnya menjadi batu bata. Proses pembuatan batu bata ini menggunakan alat seadanya. Sampah plastik yang sudah terkumpul dilebur menggunakan kuali dengan api. Kemudian, plastik yang telah meleleh dan melebur ini dicampurkan dengan pasir. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi batu bata. Ide ini muncul saat ia menjadi petugas sortir saat melipat surat suara untuk pilkada. Sampah plastik yang banyak dibawa pulang untuk diolahnya. Batu bata yang dia buat dipakai untuk melanjutkan pembangunan rumahnya yang belum selesai. Kini, batu bata yang dibuatnya baru sekitar 50 potong. Meskipun belum mencukupi dari jumlah bata yang dibutuhkan, namun ibu rumah tangga ini tetap berkomitmen untuk terus membuat batu bata. Batu bata ini rencananya untuk memperbaiki rumah kami yang belum jadi. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Kalau pembuatan dari apa nih? Dari sampah plastik dicampur dengan pasir. Sebelum dicampur pasir itu dilebur dulu. Setelah melebur baru dicampur pasir, dicetak. Itulah bata plastik. Dalam 2 kg plastik yang terkumpul, bisa diolah menjadi 3 potong batu bata. Selain menjadi barang yang berguna, pemanfaatan plastik bekas ini juga bisa mengurangi sampah plastik. Ide kreatif ini selayaknya bisa dijadikan contoh dan diproduksi dalam jumlah besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.